Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim Lovers, hari ini kita akan menyajikan kisah terjadinya Perang Badar Kubro. Perang Badar Kubro ini terjadi pada bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriyah. Saat itu, pasukan Nabi Muhammad hanya berjumlah 313 pasukan, dan harus melawan kafir Quraisy yang berjumlah 950 pasukan lelaki. Meski kaum muslimin harus melawan musuh yang jumlahnya lebih banyak 3 kali lipat, namun kaum muslimin mampu memenangi Perang Badar Kubro tersebut. Allah telah memberi pertolongan dan penguatan kepada pasukan muslimin dengan para malaikat. Masya Allah, Allahu Akbar. Pada Perang Badar ini kaum musyrikin terbunuh sebanyak 70 lelaki, termasuk yang terbunuh adalah Abu Jahal. Sedangkan yang ditahan berjumlah 70 pula, dari pasukan muslimin, yang terbunuh hanya 14 orang. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mengubur pasukan muslimin dan musyrikin yang terbunuh, lalu Rasulullah kembali ke kota Madinah. Ketika mendekati Madinah, beliau disambut oleh anak-anak yang sembari mendendangkan rabana dan melantunkan syair, Tola al-Badru alaina, min saniyatil wada, wajabas syukru alaina, mahda, alilahilda. Ada sebuah kisah menarik dan penuh makna, yang terjadi saat Perang Badar Kubro. Suatu ketika, Rasulullah berdiri dalam Perang Badar, dengan membawa tongkat, dilihatnya Sawad bin Ghaziyah keluar dari barisan perang. Kemudian, dipukullah perutnya Sawad bin Ghaziyah oleh Rasulullah, dengan tongkat tadi, sambil berkata, "Berdirilah wahai Sawad." Ia berkata, "Tuan telah menyakiti aku hai Rasulullah. Padahal Tuan diutus membawa kebenaran dan keadilan. Karena itu izinkanlah saya untuk membalas diri Tuan." Kemudian Rasulullah membuka perutnya seraya berkata, "Balaslah hai Sawad." Tetapi Sawad memeluk sambil mencium perutnya. Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau berbuat demikian Sawad?" Ia menjawab, "Hai Rasulullah, saya ingin agar akhir hidup saya, kulit saya dapat bertemu dengan kulit Tuan." Setelah itu beliau mendoakan kepadanya. Untuk menentukan tebusan tawanan Perang Badar, beliau Nabi Muhammad bermusyawarah dengan beberapa sahabatnya tentang apa yang harus diperbuat terhadap tawanan-tawanan dalam Perang Badar. Maka Umar memberi petunjuk agar tawanan-tawanan tersebut dibunuh saja, sedang Abu Bakar mengusulkan pula supaya tawanan-tawanan itu dibiarkan hidup saja, tetapi harus diambil tebusannya untuk memperkuat orang-orang Islam menghadapi orang-orang musyrik. Rasulullah menyetujui pendapat Abu Bakar, dan memerintahkan agar tidak melepaskan seseorang tawanan, kecuali dengan tebusan. Adapun jumlah tebusan itu, mulai dari 1.000 sampai 4.000 dirham. Adapun bagi tawanan yang miskin, tetapi dapat membaca dan menulis, oleh Rasulullah disuruh mengajar 10 anak orang Islam Madinah, demikian itu adalah sebagai tebusannya. Demikian kisah dan peristiwa yang terjadi pada Perang Badar Kubro, yang dapat kami sajikan. Semoga kita dapat mengambil nilai-nilai positif dan iktibar dari peristiwa yang telah disajikan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.